Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofati wal wafa Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin Khairil dawa Likulli saqamin wajah Rahmatan wa shifa Fi sirri wal jilah Wa ala alihi wa sahbihi مادمت الأرض والسماء من بعد أيها سادتنا الأعزاء والفضلاء yang saya hormati, yang saya banggakan pada sesepuh para alim ulama, para jenengan pada hari maaf saya tidak bisa mengikuti satu persatu, bukan berarti mengurangi takdir hormat saya kepada para sesepuh, para ulama, para sholihin, dan yang saya hormati bapak-bapak dari pemerintahan disiplin TNI Polri yang selalu saya peringatkan, dan yang saya hormati pimpinan-pimpinan dunia, khususnya dunia Thaifah Al-Muqarrarah dan lain-lainnya. Rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu diketahui banyak orang masuk thaifah, tapi ikut tidak tahu bagaimana apa sih sebenarnya thaifah. Mungkin ada orang yang bisa mapan dijahit aminah thaifah. Ini susah, tidak ada yang tertera mereka. Hasil yang mana dilahirkan dari ilmu hikmah disebut mereka. Ini tidak pas. Juga peranan mereka berbeda sekali. Kalau syariat mengatur, setelah mengatur akidah, mengatur zahiriyah, seumpamanya wudu, setelah dipakai wudu untuk sholat, untuk baca Quran, lepas mau ditut, mau ngente, bebas, tidak pakai. Tapi repot tidak bisa. Atau sholat, kita mentaati rukunnya sholat 17, sudah kita pakai, salam selesai. Itu semua syariat yang atur. Hukum waris sudah dibagikan sesuai dengan ketentuan. Barokah kita selanjutnya. Nah, kita kembali yang dimaksud dari itu apa? Apa asal baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, cukup tidak? Di sini ada peraturan-peraturannya yang disebut Thariqul Wusul ila hadratil rasul wal maqbul. Perjalanan sehingga mencapai bisa menggapai al-ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu
dan akan mendapatkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bidzikrillahnya jelas, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan tatma'innul qulub? Hati yang tidak goncang karena kekurangan di dalam ekonomi atau kekurangan yang lain, tapi hatinya tetap mantap kepada Allah serta tetap tatma'innul qulub. Di antaranya gitu. Nah, kalau sudah mencapai darajatul wusul, tapi mencapai darajatul wusul tidak mungkin sendirian. Pasti ada syekhul wusul yang disebut para mursyid itu tadi, yang memimpin, yang nuntun di dalam rabithah, mengantarkan muridin lebih jauh kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mendewakan orang yang dalam musik, lalu waktu zikir kita bayangkan wujudnya seolah-olah mukanya harus di depan, terus guru kita di depan. Bukan begitu. Cukup satu kali kita melihat wajah guru ketika mentalkin kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guru kita yang menghantar itu tadi, maksudnya rabithah itu. Punten. Seumpama secara kesepuan numpes pakai kaca panon. Punten. Namun kumaha seumpama nasin anti jalan sambil mengalang jalan di payung sebab ketinggal di kaca panon, atau sambil jalan mengalang kaca panon. Coba. Pastinya kita akan melihat yang di depan, bukan melihat sambil melirik kaca panonnya, dilirik bisa nabrak. Nah, itu maknanya rabithah itu di situ. Yang dilihat depannya bukan kacamatanya. Kalau dilihat kacamatanya nabrak, ya sama. Kalau kita mendekatkan guru mursyid sebagai segala-galanya, kalau tidak kebetulan mendekati kesyirikan, karena sudah mendewakan guru rabithahnya. Itu contoh yang gampang saja. Jadi kita tetap lihat ke depan sebagaimana kaca panon kita pakai, tapi sambil jalan tidak melihat kaca panonnya, bingkai kacamatanya dan kita lihat terus sambil jalan. Tidak begitu. Itu contoh rabithah yang gampang. Ini pertama. Sebelum kita mencapai darajatul wusul memang terlalu tinggi, coba kita melihat wudhu kita itu sudah mencapai batinnya belum. Umpamanya wudhu kita itu sudah mencapai batinnya, dunia ini aman. Saya yakin aman, dan amannya tidak cukup di dalam dunia saja, bisa menghadapi sakaratul maut pun aman insya Allah, mendapatkan jalan ala husnul khotimah. Itu di antaranya. Bagaimana tidak mengambil dari sudut rukun, dari yang wajib sampai yang biasa, wayusan alaih, yang disunahkan. Contohnya gampang, yang sunnah wayusan alaihi apa? Berumur. Berumur tidak termasuk rukun. Kalau kita pelajari, setiap mau wudhu kita berumur. Berapa kali wudhu kita setiap hari? Kalau kita wudhu terkadang 3 kali, terkadang setiap mau sholat kita 5 kali wudhu. Berarti kalau satu kumur dan satu wudhu adalah 3 kali, berarti kita berkumur 15
15 kali. Itu kali 5. Yang saya tanya itu hasil bersih tuntunan atau hasil bersih rohaniah. Yang paling repot kan hasil bersih rohaniahnya. Kalau cukup hasil bersih tuntunan wukul, ya pakai odol cekak. Sasadi. Nah, ketika kita berkumur, kita berpikir dari mulai subuh sampai zuhur, kita berkumur lagi, bersihkan mulut dari secara dohiriyah, dari kotoran mulut sampai kotoran batinnya. Mulut ini kecil tapi bahayanya besar. Saghirun jirmuhu, kecil kelihatannya, tapi sewaktu-waktu kesepil qatil. Ini bisa menjadi pembunuh lidah. Nah, kita bisa membersihkan mulut tidak dari omongan-omongan yang menyakitkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Kalau kita mau ngomong demikian, kira-kiranya saudara kita ini sakit hati atau tidak? Karena apa? Sudah mendapatkan nikmatnya batiniyahnya berumur, bukan dohiriyah. Kalau berdohiriyah, saya utarakan tadi, sudah selesai. Untuk bersih, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa kopi atau sebagainya. Syariah, supaya sholatnya wudhu kita baik dan tidak merasakan hasil makan apa saja atau minum apa saja yang halal pokoknya, tapi tidak membekas. Laisa fihi akal. Ya. Nah, kalau kita bisa menjaga mulut, kita berkumur setiap hari, ya Allah, kayak apa kita dengan tenang, isinya ukhuwah, isinya mawaddah, isinya ruhama bainahum, isinya itu kasih sayang di antara sesama kita. Repotnya apa-apa, Qadiriyah, ente Syadziliyah, ente Tijaniyah. Yang mau Tijaniyah, yang mau Syadziliyah, yang mau Qadiriyah, yang mau Naqsyabandiyah, yang mau Syadziliyah, sumbernya cuma satu, lautannya cuma satu, la ilaha illallah. Siapa yang bisa mengukur khasiatnya la ilaha illallah? Yang diberikan Tijaniyah khususnya sendiri. Dari sebab la ilaha illallah, yang diberikan kepada Syadziliyah beda lagi, la ilaha illallah. Kalau kita tanda Allah tidak ada yang bisa ukur berapa dalamnya, berapa luasnya. Bahrul la sahilalah, laut yang tidak bertepian. Pasti akan menghormati min ahli la ilaha illallah, akhina, saudaraku Syadziliyah. Dari mana min ahli la ilaha illallah? Itu Qadiriyah sama, Qadiriyah Naqsyabandi, saudaraku min ahli la ilaha illallah. Nah, kalau sudah ahli la ilaha illallah dengan ahli la ilaha illallah paseah, tidak memberikan contoh kepada keteladanan kepada umat, lalu umat ini mau jadi apa? Yang ahli la ilaha illallah saja sudah tidak akur. Apa tidak memikir besok tanggung jawabnya di hadapan baginda Nabi SAW, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda lalu. Tapi kalau orang tahu benar, sambil mencapai berkumurnya, mencapai batinnya, wudhu kita setelah kita niat yang baik untuk berwudhu, cuci muka 3 kali, kali 5, 15 kali 1 bulan. Kita punya
tugas mencuci muka setiap bulan 450 kali. Kalau per hari 15 kali, kali 30 berapa? Dengan bersihnya wungkul, tapi nur cahaya bekasnya wudhu, setiap orang wudhu sabda Nabi SAW keluar beberapa dosanya dari mukanya. Nah, kita sudah memperoleh itu atau belum dari wudhu tersebut? Kalau kita bisa menggapai, kita akan mendapatkan akar min akaril wudhu. Ya tala'la'u biduril wudhu, berkilauan mukanya dengan cahaya wudhu. Semakin tawadhu, bukan semakin begini. Itu min akaril wudhu. Kalau muka itu sudah biasa bersih terus dengan air wudhu, semakin tawadhu, mutawadhi, akhlaknya, adabnya, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di ihya nanti. Wudhu yang mencapai batinnya. Itu satu. Nah, bagian muka yang dicuci ini ada mata, sebagian ada mulut juga, 2 kali mulut, dari berkumur, dari langsung ke rukun wudhu. Nah, sejauh mana kita menjaga mata yang kena air wudhu itu tadi? Apakah mata ini untuk melihat aibnya orang? Selalu mencari kesalahan orang, selalu mencari dan sebagainya. Kalau nggak puas kalau tidak melihat kesalahan orang, apalagi sampai digoreng dan lain sebagainya. Apakah begitu? Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Nah, kalau sudah mata itu bagian pasti akan menutupi aibnya saudara mukmin, saudara muslim. Contohnya Khatibul Aswad, seorang waliullah mendapat titel wali diangkat wali oleh Allah Ta'ala sebab menutupi aibnya saudara mukmin. Ada tamu ke rumahnya, tamunya seorang perempuan, itu jangkung, rupanya waib atau tidak sengaja, bukan begitu. Dari kita nanggung suaranya, ceprot itu. Syekh Qasim ada di situ, masih membaca kitab santai, tidak melihat orang itu tuntut itu. Dia ini manunya kayak seorang perempuan. Akhirnya mendekat kepada beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai suaranya keras. Baru, waalaikumsalam. Tapi tersenggah mukanya perempuan tadi sebab apa? Sudah berpikir berarti saya tentu tadi dia tidak dengar. Alhamdulillah. Terus ceria saja. Sebabnya dia sudah suaranya keras. Assalamualaikum. Luar biasa. Hanya Khatibul Aswad padahal orangnya tidak tuli, tapi tulinya itu sengaja untuk menutupi aibnya saudara mukmin. Itu loh ya. Bukan membuka aib. Dan banyak lagi tentang aib ini. Tapi kalau kita menyadari dan merasakan bagaimana mata itu selalu kita jaga dengan seperti air wudhu, apalagi kita masukkan ke dasar Allah Ta'ala dalam hadits qudsi,
Kalimat la ilaha illallah ismi. Mengkolaha dakholah ismi. Mengkolaha kalau kita tafsirkan. Man itu kan ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada badannya dan lain sebagainya dari kehidupannya sampai akhirat nanti dakholah ismi. Mengkolah dakholah ismi. Akan masuk kepada bentengnya Allah Ta'ala. Matanya terlindungi oleh bentengnya Allah Ta'ala, telinganya, mulutnya dan lain sebagainya dimasukkan bismillah. Tidak luar biasa. Itu mereka. Nah, kalau sudah mata kita sudah masukkan luar biasa. Mulut kita tidak biasa. Sudah umur dapat lagi air wudhu sejauh mana pula kita mampu menjaga mulut. Sebab mulut itu bisa saja kayak fisik, tangan, kaki. Kalau orang itu biasa belajar silat, entah itu kungfu, lainnya kungfu, karate, lainnya karate, judo, dan lain sebagainya. Saben hari untuk olahraga berlatih, jurusnya selalu diulang. Akhirnya mendapatkan gerak refleks. Apa namanya? Gerak refleks. Kalau mau jatuh sudah biasa terlatih, tangannya cepat saja, kita pegang apa hingga dia jatuhnya tidak parah karena sudah terlatih. Lama-lama semakin hebat karena terlatih. Itu dia. Nah, mulut kita itu terlatih tidak? Yang biasanya subhanallah, yang biasa alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bacaan-bacaan atau tasbih, zikir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan sedang asyiknya habis hujan. Terkadang jalan kepleset. Tapi mempunyai gerak refleks, begitu mau jatuh, ini tangan kanan langsung bisa nyadar, tak gitu. Jatuhnya tidak patah. Nah, orang itu biasa membaca subhanallah, begitu mau jatuh kepleset subhanallah atau la ilaha illallah. Refleks gerakan itu keluar. Tapi kebalikannya, yang bisa biasanya mengeluarkan hayawan kaki empat, dia makan nikmat pun lupa, saking asiknya. Aduh, keprosot. Terkadang sampai ketemu teman yang lama sebetulnya dari conggahnya, dari akrabnya. Kalau saya di Jawa Tengah, Jawa Timur, gancuk sih kon, ketemu ini padahal ini kalimat kurang baik, tapi menunjukkan keakraban karena sudah kebiasaan ke teman. Padahal kurang pas. Tapi kebiasaannya memang mengeluarkan gancok atau kaki empat, ya kaki empat lah yang keluar. Tapi karena kebiasaannya la ilaha illallah, salawat, itulah yang keluar. Tapi sin anti setelah berpisah juga urun terus mengajar dari barang sulit. Kalau kita dikernaza kira-kira ngelimit tampil kernaza lupa kepada Allah SWT. Disuruh zikir saja la ilaha illallah. Sampai yang pondok Allah. Gimana kalau sudah begitu? Lupa kepada yang ngaku.
Ini yang paling ditakuti semua para aulia ilah. Bukan istrinya yang cantik, dunia yang kaya atau jabatannya. Bukan gitu. Takut kalau keluar dari dunia ini mencuil khotimah. Nah, itu bahayanya. Kelihatannya sepele. Maka lagi latih pagi 165 yang Qadiriyah, Tijaniyah 100, Sadariyah 100, belum Sadariyah dilatih bisa sampai natal tuntung hidup dan begitu supaya keluar dari dunia yang fana ini mampu membawa Allah paling pondok. Kalimatnya panjangnya la ilaha illallah. Nah, sumber kotoran itu pusatnya di mana? Kalau badan sudah ada airnya, wudu, mandi, dari mandi besar ke mandi biasa, ada air. Kita bersihkan badan kita dan sebagainya. Nah, sekarang hati kita setiap hari itu dicuci berapa kali? Sumber hasud di hati, takabur ya di hati, dengki ya di hati, penyakit rodail terkadang yang menghancurkan muhlikat, yang akan menghancurkan iman yang tempatnya di hati. Kapan kita membersihkannya? Kapan kita memandikannya? Kalau sekali lagi saya ulangi, kalau zahir, kalau tidak ada air masih bisa tayamum. Tapi ini disinilah maksudnya ala dzikrillah tatma'innul qulub, membersihkan kotoran-kotoran hati, hiasan-hiasan hati yang tadinya kita hiasi dengan takabur, dengki dan sebagainya. Ayo kita ganti dengan hiasan la ilaha illallah. Itu yang penting. Itu tujuan tadi. Sekali lagi saya ulangi, bukan masuk tarekat untuk dikadek, tidak mempan. Masuk tarekat, wah masuk ke Qadiriyah atau Sadiriyah, kamu masuk ke Sadiriyah ini jadi orang kaya. Nah, jangankan itu, masuk tarekat untuk jadi wali itu kalau tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak jadi iblis saja untung. Ini yang masuk tarekat ini jadi wali. Ya, tidak itu. Dalam doa sih bisa-bisa saja. Allahumma ja'alna min awliyaika, surganya berani tidak. Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim. Untuk mencapai derajat la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Setengah mati. Udah dari bangun tidur behas sana ya. Sama sekolah belum. Ibunya ini pidato. Aduh ya Allah, isinya kumaha jeung kumaha. Berarti ngambek kenyataannya begitu, tidak ngambek pidato terus. Coba sudah dilambari hatinya, kebersihan hati, akan caang penerimaannya. Itu beda. Disinilah peranan tarekat sangat penting sekali. Yang ketiga, bahwa kita dari mulai sesuai tarekatnya masing-masing, kita mempunyai ijazah resmi, artinya dari guru mursyidnya sampai ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana seperti tarekatnya Sadariyah, dari mana udah disita ajaran, udah di A, B, C terus kalur sampai ke sahabat, sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh bahagia. Sadariyah Qadiriyah, dari sini sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber lautan Nabi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beruntunglah yang telah mendapat silsilah. Artinya orang yang mempunyai silsilah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tarekat tadi. Silsilah apa? Silsilah sanad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga. Yang terakhir, bagaimana secara tidak langsung mendapat musyafaat dari sahabat yang menerima ijazah talqinul dzikir di musyafaat di Nabi SAW. Sahabat akan mengijazahkan kepada tabi'in agar musyafaat ini sampai kepada murid ini. Itu hebatnya tarekat di situ. Nah, bagaimana hukumnya? Membersihkan hati dari sifat kedengkian, takabur dan sebagainya, hukumnya wajib atau tidak? Kalau wajib, tarekat di antaranya syaratnya untuk membersihkan hati. Itulah kurang lebihnya supaya kita biar tahu inilah tarekat yang sebenarnya. Jadi kita termasuk min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah telinganya akan terjaga, mulutnya akan terjaga, perilakunya terjaga, tidak akan memberikan satu percontohan-percontohan yang kurang terpuji. Itulah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat. Amin. Kita semuanya. Yang pertama, baca Al-Fatihah jadi berikhlas. Itu bisa ditulis kalau baca itu. Tidak ada saya di buku tarekat, tidak ada. Ya. Salawatnya kan ada dua. Salawatnya ada yang pondok, ada yang panjang. Kalau yang pondok, para ajaman, para asatidz biasanya mengajar. Nah, yang penting tarekatnya tidak ditinggalkan, tapi selawat yang pendek tidak apa-apa. Kalau makna terkecuali habis maghrib tidak ada halangan. Nah, silakan afdal pakai yang panjang. Apalagi tarekat umpamanya ini ada fardhu kifayah, figur syar'i, tetangga punya gawe, entah itu walimah pada waktu haris, walimah khitan umpamanya. Nah, kita diundang, sudah nanti menjalankan baca isya tidak apa-apa, atau tengah malam pun tidak apa-apa. Utamakan dahulu tetangga, seperti itu kita termasuk figur syar'i, kewajiban kita kepada tetangga. Nah, di dalam tarekat Syadzaliyah suluknya tarekat Syadzaliyah itu kun aliman atau muta'alliman, belajar dan mengaji. Kalau mengajinya apa harus kepada tarekat Syadzaliyah? Tidak. Yang mengajar tarekatnya Qadiriyah maupun tarekat Syadzaliyah, ayo kita belajar kepada para beliau. Tidak boleh kita memutuskan hubungan dengan para ulama. Kalau tarikatul usulnya khusus panjangan punya mursyid itu sendiri, tapi martabatil ilmi, dalam martabat ilmu kita tidak boleh putus. Harus, walaupun tarikat kita Qadiriyah, guru kitab Syadzaliyah, kita belajar dari nahwunya, jurmiyah, Imriti, dan Ibnu Aqilnya, Ba'asiyah, atau Jahar Makmun, guru kita tarikatnya ketiga, pada kita satu, ambil semuanya. Siapa yang melanggar? Tidak benar itu kalau sampai tidak boleh mengambil ilmu ke sana. Sayyidina Ali pertama kali menerima zikir dari baginda Nabi, ditalkin oleh Rasulullah, la ilaha illallah 3 kali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar langsung datangnya ke Sayyidina Ali, kok bukan datangnya kepada baginda Nabi. Itu tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Alim li ya Ali,
Kama alaqta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ditalkin oleh Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali mendapatkan setelah Sayyidina Abu Bakar mendapatkan zikir siri, justru Sayyidina Ali mengatur Nabi, mendapatkan putrinya, tidak datang ke rumah baginda Nabi, justru datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar di sini, minta ditalkin zikir siri oleh Sayyidina Abu Bakar di sini. Itu hebatnya, kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar guru saya loh. Kata Sayyidina Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib guru saya. Itu hebatnya. Ini percontohan yang luar biasa, dan ukhuwah yang luar biasa. Nah, itulah sudah contoh yang banyak dari tersebut. Tidak kita meniru. Ayo, umpamanya rombongan terpokok dia, dulu biasanya kitabnya siapa pakai, lanjutkan. Yang Syadzaliyah, lanjutkan. Tunjukkan bahwa ulama atau ahli thariqah tidak mudah akan dipecah. Tidak mudah akan dipecah. Harus kita punya prinsip pendirian. Beda politik silahkan, soal masalah ngobrol itu mau urusan nanti. Tapi tapi tidak untuk membedakan thariqah. Anda min ahli la ilaha illallah dari Qadiriyah, saya pun semoga min ahli la ilaha illallah dari Syadzaliyah. Ayo kita bersatu untuk ukhuwatil ummah, bersatu untuk ukhuwatil watan. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat, yang akan memecah belah bangsa, sehingga rapuh kekuatan Indonesia. Karena apa? Kita mudah dipecah. Pertanyaannya simpel dari saya, mau jawab tak? Benar? Mau jawab tak? Ini tugas orang-orang ahli thariqah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itu harus jadikan pendirian kita. Sekali lagi saya bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ayo beri contoh yang baik masyarakat ini yang sedang dahaga atas ketauladan. Luar biasa, ya Allah. Ayo kita payungi bareng-bareng supaya tidak kehujanan. Itulah tugas-tugas kita masih banyak sekali. Dari itu, disinilah pentingnya thariqah sekali lagi. Kita tampil sekalian. Al-Fatihah biniyatin juga ikhlasin juga sinar Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Fatihah.